Halo teman-teman, hari ini saya akan memasang nih double din merek DHD seri 9818 di mobil Mitsubishi Canter. Sebelum kita pasang, kita lihat dulu barang. Dua kabel, double dinnya, remote dan buku panduan. Sebelum kita pasang, kita install ke mobilnya langsung. Kita lihat dulu diagram miring. Oh, alhamdulillah sudah dipotong sama mereka, jadi lebih mudah pengerjaannya buat kita. Kita pasang dulu ya. Ini konektor A di bagian bawah, konektor B di bagian atas. Cara installnya coba kita lihat. Untuk baterai di nomor 6, konektor A, kita hitung. Aduh, apa susah ya, kebalik-balik. 1 2 3 4 5 6. Ini baterai yang warna kuning. Untuk aksesoris berada di nomor 4. Hitung lagi. 1 2 3 4. Oh, berarti ini untuk aksesoris, ini untuk baterai, dan groundnya berada di posisi nomor 8. Ini yang warna hitam. Ingat, baterai, aksesoris, dan ground. Kalau speakernya coba kita lihat. Untuk kabel abu-abu dan kabel putih, ini putih polos. Kabel abu-abu itu untuk kabel speaker kanan depan ya, ingat ya. Dan kabel putih untuk speaker kiri depan. Terus masanya sangat mudah teman-teman, berada di bagian bawahnya. Ini untuk masa yang kanan, ini untuk masa yang kiri. Sedangkannya ini 4 kabel ini untuk bagian speaker belakang. Sedangkan truk Canter kita cuman punya speaker depan, kecuali kita mau nambah speaker tambahan lagi. Ya udah, kalau masalah kabel mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sebelum melakukan pemasangan, alangkah baiknya kita lihat dulu. Nih. Untuk sekring audio berada di posisi nomor 4, dan untuk trigger lifter atau radio powernya berada di nomor 3. Sebaiknya untuk yang 2 ini kita lepas terlebih dahulu, biar tidak terjadi konsleting saat kita melepas di bagian sini. Kita lepas dulu ya. Nih, setelah kita lepas, kita congkel di bagian sini. Kita lepas dulu. Oh, rupanya sudah tidak nempel lagi, soalnya bagiannya sudah tidak ada. Kita tarik ke depan. Oh, kita lepas lagi.
tombol tuas gigi, kita tarik ke depan. Nih, di bagian belakang kita lepas kabel bagian lighter dan lampu hajat lurus. Taruh ke bawah. Setelah lepas semua, bentar. Ya teman-teman, setelah lepas semua, kita cari kabel soket audio bawaan kantor. Nah, ini teman-teman soketnya. Saya tunjukin dulu ya. Kalau kita masih punya peninggalannya asli bawaan pabrik, punya JPC potongannya ini dulu, alhamdulillah kita bisa masang lebih cepat. Ini. Kalau teman-teman udah nggak memiliki ini, ya udah langsung aja kita pasang di sini. Kita tarik. Sini kan. Daripada kita masangnya ininya agak susah kan, lebih baik ini kita lepas lagi. Ini ya teman-teman, daripada kabelnya nyangkut-nyangkut, lebih baik saya ikat kayak gini, kita amanin dulu kabel yang enggak terpakainya. Terus kita lepas dulu soketnya ini. Kita lepas dulu ya sebentar ya. Kita pasang dulu bagian pengapiannya dulu, baru bagian kabel speaker ya. Nah, coba kita tarik dulu soketnya. Ini. Nih, untuk kabel ini teman-teman, untuk kabel Mitsubishi Canter, ingat, Mitsubishi Canter itu mempunyai arus untuk bagian aksesoris itu 24 volt. Sedangkan baterainya yang terhubung ke atas dibagi di yang nomor 4 ini cuman 12 volt. Kalau di sini kan 24 volt. Sedangkan kita memakai unit double DIN DHD itu arusnya cuman 12 volt, bukan 24 volt. Jadi dengan terpaksa kabel aksesoris yang berwarna kuning terpaksa kita gabungkan dengan yang berwarna merah. Kalaunya kita gabung, kalaunya kita pisahin, ini aksesoris ikut di 24 dan baterainya ikut di 12, takutnya sekringnya putus. Kalau sekring putus mah masih mending, takutnya ntar double DIN-nya yang malah kebakar. Jadi kayak gini aja, biar kita sama-sama aman, biar lebih aman, kabel ini kita gabung. Nah, kabel ini kita gabung, kita langsung pasang ke arus aki 12 volt. Pasang di 12 volt ya. Bentar. Nah, bentar. Kita ganjel dulu, kita ganjel. Sport. Terus untuk bagian masanya, ingat ini terpaksa digabung. Soalnya kita sudah tidak memiliki lagi penahan arus
untuk di aksesoris 24. Daripada kebakar ya terpaksa dengan cara seperti ini. Terus untuk bagian groundnya kita pasang di nomor 7 di bagian bawah di sini. Nah, kita ganjel lagi. Bentar ya. Oke teman-teman, nah kita ganjel untuk kabel power. Terus untuk kabel speaker ingat, abu-abu dan abu-abu leres hitam itu untuk speaker bagian kanan, dan untuk kabel putih itu untuk speaker bagian kiri. Teman-teman, abu-abu untuk speaker bagian kanan dan putih untuk speaker bagian kiri. Kita pasang dulu bagiannya atasnya dulu. Speaker kanan berada di soket nomor 1. Speaker kiri berada di soket nomor 2. Terus kita ganjel dua-duanya ya. Terus untuk masanya, masanya sama di bawahnya masing-masing. Untuk putih polos speaker kiri masanya di bagian bawah, dan untuk speaker kanan ya warna putih, ya warna abu-abu leres hitam, masanya juga di bagian bawahnya. Nah kayak gini. Kita ganjel dulu semua ya. Bentar. Nih seperti ini mas bro nih. Kabel baterai kita gabung. Ini kabel baterai kita gabung. Kabel masa di bagian bawah. Kabel speaker abu-abu leres putih, putih polos. Nih, pokoknya abu-abu leres putih itu bagian masanya speaker bagian bawahnya. Ini ya teman-teman. Nih setelah kita ganjel semua, terus kita plester. Tapi ingat, soket nomor 1 itu untuk kabel abu-abu polos. Soket nomor 2 untuk kabel berwarna putih polos. Soket nomor 3 tidak kita isi apapun, soalnya ini arus 24. Kabel nomor 4 itu kita gabung kabel merah dan kabel kuning. Terus soket nomor 5 itu kabel abu-abu leres hitam. Soket di nomor 6 kabel putih leres hitam. Terus kabel nomor 7 itu masa ground. Setelah semua seperti ini baru kita plester dengan aman. Pastikan kabel terjepit dengan kencang ya. Kita plester ya. Nih setelah kita plester seperti ini, baru kita colok ini. Kita coba dulu ya, kita coba. Konektor A, konektor B. Kayak gini teman-teman. Taruh dulu ya. Baru kita pasang lagi sekringnya.
Tuh. Kita coba ya teman-teman ya. Sip, nyala rupanya teman-teman. Bentar ya, bentar kita rapikan dulu ya. Bentar. Kita coba ya teman-teman. Nih udah dipasangkan tuh. Kita coba ya, kita hidupin. Nah, berhasil teman-teman. Terus suaranya juga keluar, tampilannya seperti ini. Terus mau kita coba Bluetoothnya, tapi tunggu bentar ya, ini kita rapikan dulu, kita pasang dulu sini. Di bracket bawaan Mitsubishi Canter, peninggalan zaman dulu. Kalau kita sudah tidak memiliki ini, kita bisa bikinkan di sini dengan menggunakan botol bekas oli gitu, botol oli bekas kita potong dengan bentuk seperti ini. Kita bisa gunakan botol oli bekas, kita potong dengan bentuk seperti ini, taruh di sini kan biar bisa menahan. Ya udah, sampai di sini dulu ya, kita install dulu yang benar-benar, kita rapikan dulu. Terus ada teman-teman tanya, Om, kalau kita masih memiliki soket peninggalan JPC di Canter itu gimana Om cara pasangnya Om? Nah itu lebih mudah lagi. Nih gini nih, kabel kuning bawaan JPC kita gabungkan dengan kabel kuning merah bawaan DHD, dan terus kabel hitam tetap dengan kabel hitam. Ini ingat, ini di soket nomor 3 untuk arus 24 volt. Kenapa dulu JPC bisa menggunakan ini? Soalnya kan ingat, di JPC itu ada kotak hitam kecil. Nah, untuk mendapatkan barang itu di Banjarmasin ini agak susah, makanya lebih baik tidak kita gunakan. Daripada konslet kebakar, daripada bikin masalah, lebih baik tidak kita gunakan ini. Terus untuk kabel abu-abu, polosnya tetap terhubung dengan kabel abu-abu juga. Terus kabel abu-abu leres hitam sama dengan kabel abu-abu leres hitam untuk speaker kanan. Dan ini kabel putih polos dengan kabel putih polos dengan kabel putih loreng hitam itu tetap sama juga. Nah kan, kalau kita memiliki soket ini malah kita lebih mudah installnya, tidak pakai ganjel-ganjel macam-macam, tidak memotong kabel bagian belakang. Kalau gini kan kita tinggal colok soket, pasang deh. Contoh kayak gini nih, kayak gini kan, colok di konektor B, yang satunya di konektor A. Nah kan kayak gini, tinggal kita colok, beres deh, ya kan. Ini ya teman-teman, setelah kita pasang, kita coba lagi nih, kita pasang lagi. Saya jujur,
Saya takut kalau nggak ngelepas sekeringnya teman-teman, takutnya saat kita memasang lifter, masang yang lain-lain, takutnya ntar malah konslet. Kita coba. Ya. Kita cari menunya ya teman-teman. Menunya seperti ini. English. Kanan ya teman-teman. Kita coba koneksikan ke Bluetooth ya teman-teman. Bluetooth. Kita cari. Oke. Oh ini teman-teman, coba kita koneksikan ya. Ini sudah terhubung. Kita coba suaranya teman-teman. Kita coba lihat settingan suaranya. Bass. Kan ya udah. Ingat ya teman-teman, jangan pernah memasang kabel 12 volt di soket nomor 3 ini teman-teman. Soalnya ini arus 24 volt. Ini terhubung dengan kabel lighter buat pemantik rokok dan buat kabel charger di mobil teman-teman. Ini arus 24. Ingat, lebih baik kalian gabung di sini di arus 12 volt yang langsung terhubung dari baterai. Mending kita gabung di sini. Cuman kendalanya kalau kita gabung di sini, saat kita matikan kunci kontak, double DIN kita itu masih tetap nyala. Jadi kita harus matikan secara manual lewat unitnya. Ini untuk kabelnya, ingat ya teman-teman, jangan nyolokin di bagian sini kabel merah ataupun kabel kuning, soalnya di sini arus 24 volt. Paling minim sekring kalian yang putus, paling minim. Yang ditakutkannya malah kalau terjadi konsleting. Sayang kabel-kabel kalian.